Ketika Paulus menulis surat kepada setiap jemaat yang ia perlengkapi, kitab Roma, Korintus, Efesus, Filipi, dan lain-lain, itu semua bertujuan untuk membuat terjadinya penyetaraan pewahyuan, sehingga jemaat dapat mengenal Tuhan sebagaimana Paulus mengenalnya. Dengan demikian akan terjadi kesatuan iman yang membuat terjadinya kebangkitan tubuh Kristus, di mana setiap anggota tubuh yang ada akan membawa dinamika rohani, tujuan dan agenda yang sama. Sehingga Kristus sebagai kepala dapat memanifestasikan dirinya di atas muka bumi ini. Menarik ketika kita memperhatikan apa yang Paulus tuliskan pada kitab Filipi. Di sana, Paulus banyak berbicara mengenai kematian daging dan prinsip mengosongkan diri. Juga ia menunjukkan kecenderungan hatinya yang sejati. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 10-11. Saya yakin Paulus sebagai pemimpin kegerakan pada masa itu menghendaki agar jemaat Filipi dan juga kita yang membaca suratan tersebut dapat mengadopsi kecenderungan hati yang ia miliki. Bahkan Paulus menegaskan bahwa hasratnya dalam mengejar Tuhan yang sangat menggebu-gebu merupakan pola ilahi dan kebenaran yang daripada Tuhan sendiri yang harus dihidupi oleh seluruh jemaat. Untuk meyakinkan jemaat Filipi bahwa itu merupakan kehidupan yang Tuhan kehendaki, Paulus memberikan suatu penegasan. Jikalau ada orang yang menganggap hal itu tidak benar atau salah, maka Paulus berharap dan berdoa agar Tuhan sendiri yang langsung menyingkapkan kebenaran tersebut kepada orang yang bersangkutan. Filipi 3 ayat yang ke-15 mencatat, karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi Paulus memberikan kata kunci untuk orang-orang yang karena satu dan lain hal mulai tidak lagi sefrekuensi dengan dirinya. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-16, tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Maksud Paulus seperti ini. Jika jemaat ingin memperoleh penyataraan pewahyuan, maka cara-cara yang dipakai tidak boleh dengan mempergunakan caranya sendiri, melainkan harus sesuai dengan cara yang Paulus telah ajarkan dan tunjukkan di hadapan seluruh jemaat yang berada dalam pengayomannya. Filipi 3 ayat yang ke-17 mencatat, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Pertanyaannya, bagaimana cara Paulus memperoleh pewahyuan tentang Kristus sehingga dirinya bisa dijadikan pola dan contoh? Dalam kitab Korintus, Paulus menunjukkan bagaimana totalitasnya dalam mengejar Tuhan. Ia mempraktekkan prinsip mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ia membangun dirinya, roh, jiwa, dan tubuhnya selayaknya seorang atlet yang penuh dengan disiplin dan fokus. Ia melatih tubuhnya untuk terus mendesak masuk dalam realita hadiratnya secara ekspresif dan mau berlama-lama dalam hadiratnya. Sampai porsi pekerjaan roh dan firman yang disediakan Bapa pada setiap harinya akan dapat ia peroleh secara penuh. 1 Korintus 9 ayat 24-27. Sehingga ketika tiba waktunya untuk Paulus membangun dan memperlengkapi kehidupan jemaat, ia datang bukan dengan kata-kata kosong, melainkan dengan kekuatan roh yang sangat kokoh dan menciptakan ledakan kebangunan rohani serta pembaharuan akal budi dalam hidup jemaat. Filipi 3 ayat 16 sekali lagi mencatat, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat di atas berbicara sangat kuat dalam batin saya. Roh Kudus memberikan garis tebal pada kalimat jalan yang telah kita tempuh. Hal itu mengartikan bahwa hanya ada satu pola yang bersama-sama telah dipraktekkan
baik itu oleh Paulus maupun jemaat. Sehingga akhirnya memperoleh penyetaraan pewahyuan yang akan membawa mereka terus bertumbuh semakin utuh dan sempurna. Roh Kudus mengingatkan saya tentang prinsip membangun manusia rohani. Itulah jalan yang telah kita tempuh bersama. Jalan itulah yang menghantarkan kita sampai pada saat ini. Jadi, harus terus kita lanjutkan prinsip membangun manusia rohani tersebut. Tanpa kita membangun manusia rohani dengan standar yang sama, seperti yang sudah ditunjukkan oleh pemimpin kegerakan, maka penyetaraan pewahyuan tidak akan pernah terjadi. Kita justru hanya akan membawa pengenalan akan Tuhan yang berbeda-beda. Alhasil, tidak akan pernah tercapai kesatuan iman yang mengalahkan dunia. Dan pelayanan tubuh Kristus tidak akan pernah terlahir. Amin.